Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fajar Agung Nugroho, selaku pembimbing mata kuliah jaringan komputer semester 4, pada kesempatan kali ini, kami yang terdiri dari dua anggota, yaitu saya Arifah Alif Malica Herunisa, kemudian teman saya yaitu Zara Sitira Putri, akan mendemokan sebuah program yang mengeksekusi program client server dengan prinsip socket programming. Sebelum mendemokan programnya, saya akan memberi gambaran sedikit apa saja bahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu ada apa itu socket programming, kemudian perbandingan dari TCP dengan UDP, kemudian demo dari programnya, dan kesimpulan. Baik, masuk ke bagian yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu socket programming. Socket programming adalah pemrograman yang menggunakan socket. Soket adalah mekanisme komunikasi untuk pertukaran data antar aplikasi yang terdapat di dalam sebuah mesin maupun beda mesin, dan pertukaran ini terjadi pada sebuah jaringan komputer. Dengan soket programming, komunikasi dapat terjalin antara bahasa pemrograman yang berbeda, antara tingkatan user yang berbeda, juga antar komputer yang berbeda atau gabungan ketiganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai TCP socket. Baik TCP atau Transmission Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. Ada beberapa karakteristik dari TCP. Yang pertama, menggunakan konsep connection oriented, yaitu mengharuskan membuat koneksi terlebih dahulu sebelum data ditransmisikan. Kemudian, reliable, yang mana data ditransfer sesuai urutan. Konsep connection-oriented dan reliable data transfer membuat aplikasi yang dibangun dengan TCP socket tidak memedulikan lama waktu sebuah pengiriman data, akan tetapi sangat mementingkan ketepatan data. Kemudian full duplex, yaitu setiap host TCP terdiri dari dua jalur, yaitu keluar masuk. Kemudian memiliki layanan flow control yang mana terus-menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan. Kemudian yang terakhir, paket dikirimkan secara one-to-one, yang mana segmentasi terhadap data yang datang dari application layer. Contoh aplikasi yang menggunakan TCP yaitu ada Telnet, FTP, dan SMTP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari TCP. Protokol TCP atau IP digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer. Komputer akan memproses paket dengan mengemasnya ke dalam paket data untuk dikirimkan melalui jaringan komputer. Data dipecah menjadi paket kecil dengan tujuan agar bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data diberi label dan tujuan paket dikirim. Paket-paket akan melewati router di dalam jaringan internet, yang mana router ini bertugas untuk mengantar dan menentukan rute dari paket yang dikirimkannya. Di dalam jaringan yang cukup besar, paket-paket akan melewati puluhan bahkan ratusan router. Tiap router hanya mengantarkan paket ke router terdekat sambil dicarikan jalan atau router yang pas. Ketika paket sampai pada tujuan, protokol TCP atau IP akan bertugas sesuai tugas di divisi atau layer masing-masing. Dimulai dari layer paling bawah yang menerjemahkan sinyal atau isyarat menjadi logical data dan diteruskan ke layer di atasnya. Untuk memastikan apakah paket data sudah diterima atau belum, disesuaikan dengan pemilihan protokol TCP atau UDP. Jika protokolnya TCP, maka jika ada bagian paket dari data yang hilang, maka akan meminta untuk dikirimkan ulang. Paket data akan dirakit dan disusun seperti bentuk aslinya dan diteruskan ke layer di atasnya hingga berbentuk file seperti aslinya ketika dikirim. Selanjutnya mengenai UDP socket akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zara. Dipersilahkan kepada Zara. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UDP socket. UDP atau User Data Protocol adalah transport layer yang tidak handal. Jika menggunakan UDP, setiap aplikasi socket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa datagram. Untuk karakteristiknya, UDP ini bersifat connectionless, yang artinya tidak memerlukan pembuatan koneksi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu unreliable, di mana pesan akan dikirim dalam bentuk datagram tanpa adanya nomor urut. Konsep connectionless oriented dan unreliable data transfer ini menyebabkan aplikasi yang dibangun dengan UDP socket tidak mementingkan ketepatan data, tetapi lebih mementingkan delay waktu pada saat proses pengiriman data.
Yang ketiga bersifat lightweight, yaitu hemat sumber daya memori dan prosesor. Yang keempat, transmisi broadcast-nya dapat mengirimkan paket data ke beberapa tujuan menggunakan alamat broadcast. Yang kelima, tidak menyediakan mekanisme flow control. Selanjutnya yaitu cara kerja UDP. Yang pertama, paketnya berisi client port dan port sumber berbentuk file text dikirim di dalam UDP header. Yang kedua, paket yang berisi port client dan port sumber audio dikirimkan ke server dalam bentuk UDP header. Yang ketiga, tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Yang keempat, paket asli mempunyai port tujuan, sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Yang kelima, poin 3 dan 4 itu berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Yang keenam, ketika aplikasi ingin mengirimkan data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragment tiap data yang masuk. Yang ketujuh, karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragment data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragment data tersebut. Berikutnya, di sini ada source code TCP client, source code TCP server, lalu UDP client, dan UDP server. Yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ica. Pada Ica dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai socket client. Jadi di sini yang pertama mengenai source code-nya, langkah pertama yang dilakukan adalah dilakukan import library socket untuk menjalankan fungsi socket programming. Setelah itu kita deklarasikan beberapa variabel yang diperlukan, yaitu server name dan server port. Kedua nilai ini digunakan untuk melakukan komunikasi yang tepat karena nilai tersebut digunakan untuk pengalamatan komunikasi yang tepat. Lalu kita membuat prosedur untuk melakukan pengiriman pesan. Pada prosedur ini, kita melakukan encoding pesan tersebut lalu mengirimkan pesan tersebut. Selain pesan yang telah di-encoding, kita juga menghitung panjang pesan yang akan dikirim lalu di-encoding dan dikirimkan juga ke server. Selanjutnya, klien melakukan input data banyaknya pesan yang akan dikirim pada variabel n. Setelah banyaknya pesan terdefinisi, selanjutnya klien melakukan looping untuk mengirimkan pesan yang diinputkan dengan keyboard. Klien mengirim pesan terus-menerus sesuai dengan jumlah pesan yang akan dikirimkan tadi. Setelah mengirimkan pesan, klien akan menerima pesan dari server sebagai konfirmasi bahwa pesan dari klien telah diterima oleh server. Pesan tersebut diambil klien dengan fungsi client socket.textdcv kurung tutup dan diberi parameter 2028 sebagai ukuran maksimum pesan yang diterima. Setelah itu, pesan didekode dan ditampilkan ke layar. Setelah melakukan looping sebanyak nilai n, klien akan mengirimkan pesan berisi string DC yang akan diartikan oleh server sebagai perintah untuk memutuskan koneksi antara server dan klien. Dan yang terakhir, klien akan menutup client socket dengan fungsi client socket.close tutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai source code dari server socket server. Pada program socket TCP bagian server ini, terdapat beberapa bagian pokok, yaitu ada bagian inisialisasi dan isi. Pada bagian inisialisasi berisi pembuatan port, pembuatan socket, dan proses bin socket menggunakan metode yang ada pada file socket yang sudah diimport sebelumnya. Kemudian masuk ke bagian isi di mana server mulai diaktifkan dan siap digunakan. Pada program server TCP ini terdapat penggunaan metode listen yang digunakan untuk mengaktifkan socket dan metode accept untuk menangkap koneksi dari klien. Jadi sebelum terjadi pengirim dan penerimaan pesan harus terlebih dahulu terhubung melalui kedua metode ini. Hal ini dikarenakan TCP adalah protokol berbasis koneksi. Lalu penerimaan pesan menggunakan metode receive dan untuk mengirim pesan menggunakan metode send. Terakhir, untuk menutup koneksi dengan klien pada program tersebut menggunakan metode close. Selanjutnya mengenai
UDP server dan UDP klien akan dijelaskan oleh Zahra. Silakan kepada Zahra. Baik, selanjutnya untuk source code pada UDP bagian klien. Diawali dengan mengimport soket, library soket, dan melakukan inisialisasi atau pendefinisian server name dan server port. Di sini terdapat client socket menggunakan AF_init, di mana AF_init ini merupakan socket family, dan sock_dg digiram, di mana ini merupakan protokol UDP yang menandakan bahwa ini connectionless. Lalu dilakukan input variable n, di mana ini berfungsi untuk memasukkan jumlah berapa pesan yang akan diterima. Lalu dilakukan perulangan untuk berdasarkan masukan yang dimasukkan dari variabel n tadi. Lalu dilakukan pengiriman pesan yang di-encode kepada server. Lalu pesan akan ditampilkan. Yang ditampilkan itu adalah pesan yang sudah dimodifikasi dengan decode. Lalu diakhiri dengan client socket close. Selanjutnya adalah pada bagian server UDP. UDP server ini diawali dengan mengimport metode-metode atau library socket. Kemudian diikuti dengan inisialisasi pembuatan port server, socket, dan server bind menggunakan metode yang ada pada socket. Lalu masuk ke bagian perulangan tak terbatas yang menandakan server akan selalu aktif. Server UDP ini menerima message atau pesan dari klien menggunakan metode req_vfrom. Dengan menggunakan client address, karena pada UDP tidak menggunakan koneksi, jadi akan langsung mengambil dari alamat kliennya. Server juga dapat mengirimkan pesan ke klien menggunakan metode send_to. Selanjutnya, kita akan melakukan eksekusi program ini dimulai dari TCP bagian server. Di sini server sedang menunggu koneksi. Dan di-run juga untuk bagian klien. Setelah bagian klien di-run atau dieksekusi, di sini server langsung menerima pesan mendapat koneksi dari IP address yang dimiliki oleh klien. Dan di sini adalah socket portnya. Selanjutnya, lakukan input jumlah anggota kelompok, yaitu 2. Lalu diminta inputan berupa nama dan NIM. Di sini Arif. Lalu terdapat di server sudah diterima pesan dan diberikan IP pengirimnya lalu portnya, dan di klien juga diterima pesan bahwa server sudah menerima pesan tersebut. Lalu diminta inputan kedua. Dan di server sudah menerima pesan kedua, lalu connection-nya langsung di-disconnect, dan bagian klien juga langsung ditutup. Selanjutnya untuk demonstrasi bagian UDP. Dimulai dari server. Di sini servernya langsung bisa siap untuk menerima pesan. Lalu untuk bagian klien, kita masukkan jumlah anggota kelompok, di mana ini merupakan untuk syarat perulangan pesan yang akan diterima. Sini chat 24060. Lalu di sini pesan langsung diterima tanpa server harus mengetahui pengirimnya ini beralamatnya dari mana. Selanjutnya untuk inputan kedua,
pesan diterima tanpa server melakukan disconnect terhadap hubungan yang tadi. Mungkin itu untuk demonstrasi. Selanjutnya saya kembalikan ke Ica. Baik, terima kasih. Jadi, dari paparan yang telah kami berdua sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa UDP maupun TCP memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penggunaan di antara keduanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Dari faktor pembeda yang pertama yaitu dari karakteristik operasional, TCP sendiri merupakan connection oriented. Apabila sambungan tidak berjalan dengan lancar, otomatis TCP tidak bisa diandalkan untuk mengirimkan pesan sesuai kebutuhan. Sedangkan UDP merupakan connectionless sehingga pesan-pesan yang ingin ditransfer oleh protokol ini bisa ditransfer begitu saja tanpa perlu mempertimbangkan hubungan konektivitas antara host-host. Kemudian dari sistem transfer datanya, TCP sendiri bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misalnya, jika mengirimkan file A sampai Z, sistem TCP memungkinkan penerimaan file A sampai Z secara berurutan tanpa perlu khawatir akan kesulitan untuk mengelola data. Sedangkan UDP bekerja secara tidak berurutan, sehingga file yang dikirim secara bersamaan tidak bisa diprediksi kapan yang sampai pertama kali. Dari kecepatan dan keandalannya, TCP bisa dikatakan sebagai protokol yang andal, karena TCP memiliki sistem unik yang memungkinkan pesan sampai secara utuh meskipun di tengah-tengah hubungan server terputus. Sehingga tidak perlu khawatir penerima data mendapatkan data yang rusak karena TCP akan segera meminta bagian data yang terputus dan semua data tersambung dan menjadi single data yang valid. Sedangkan UDP berkonotasi pada kecepatan dibanding keandalan. Hal ini memungkinkan akan data yang dikirim tidak bisa dipastikan sudah terkirim dengan utuh atau tidak. Hal ini menjadi kekurangan UDP yang seringkali mengakibatkan data korup setelah dicek dan dibuka. Dari segi portnya, TCP sendiri pengguna akan menerima port dengan 16 bit dan semuanya adalah bilangan bulat. Sedangkan UDP, port yang digunakan diklasifikasikan pada 3 jenis, di mana pengguna bisa memilih untuk menggunakan port tipe apa. Entah itu port terdaftar, port terkenal, atau port ephemeral. Dari segi kemudahan dalam menggunakan TCP sendiri, pada dasarnya TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan. TCP memiliki karakteristik unik yang mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirimkan data. Sedangkan UDP akan memberikan pekerjaan baru bagi penggunanya karena sewaktu data yang ditransfer tidak terkirim semuanya. Pengguna harus mencari sendiri di mana kekeliruannya akan sulit jika mengirimkan puluhan atau ratusan data sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan kesalahannya. Nah, kiranya sekian yang dapat kami paparkan. Bila masih terdapat banyak kesalahan dalam menjelaskan maupun mendemokan, mohon koreksinya. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.